Jadi menangani hal-hal yang sangat penting dalam waktu yang secepat-cepatnya. Ini semangat belajarnya dan semoga sukses. Kepres ditanda tangan Jokowi, Sain Patinama selangkah lagi bela timnas Indonesia. Apa akan debut di Piala AFF? Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Zainuddin Amali mengabarkan bahwa Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi sudah menandatangani surat keputusan Presiden, Kepres, naturalisasi Sain Patinama. Dengan begitu, proses naturalisasi Sain Patinama akan segera rampung. Ia tinggal diambil sumpahnya sebagai warga negara Indonesia, WNI, di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham. Setelah itu, PSSI tinggal mengurus perpindahan asosiasi Sain Patinama dari Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, ke PSSI di FIFA sebelum disahkan memperkuat timnas Indonesia. Kepres tentang pemberian kewarganegaraan Indonesia untuk Sain Patinama telah ditanda tangan oleh Pak Presiden Jokowi, ujar Menpora, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2023. Selanjutnya, yang bersangkutan akan mengikuti pengambilan sumpah kewarganegaraan di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Kami berharap proses ini bisa segera termasuk perpindahan dokter Asosiasi Sepak Bola Eropa ke Asosiasi Sepak Bola Asia, tambah Menpora. Menpora berharap kehadiran Sain Patinama bisa memperkuat timnas Indonesia. Ia menjadi pemain ketiga yang dinaturalisasi PSSI dalam beberapa bulan terakhir demi skuad Garuda. Dua nama yang sebelumnya telah lebih dulu menyelesaikan proses perpindahan kewarganegaraan adalah Sandy Walsh dan Jordi Amat. Proses naturalisasi keduanya rampung pada November tahun 2022. Dengan kehadiran Patinama, diharapkan dapat menambah kekuatan timnas Indonesia pada pertandingan-pertandingan ke depan, imbuh Menpora. Timnas Indonesia berhasil lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Berikut jadwal Indonesia di semifinal Piala AFF 2022 yang akan berlangsung 2 leg. Kemenangan Indonesia atas Filipina dengan skor 2-1 pada pertandingan terakhir Grup A Piala AFF 2022 memastikan tim Garuda lolos ke semifinal Piala AFF 2022. 2 gol timnas Indonesia dalam laga tersebut dicetak Dendi Sulistiawan pada menit ke-21 dan Marcelino Ferdinand. Hasil ini membuat Indonesia mengunci posisi kedua klasemen akhir Grup A. Indonesia pun lolos ke semifinal Piala AFF dengan status runner-up Grup A, sementara Thailand lolos sebagai juara grup. Tetapi, Fahrudin Arianto dan kawan-kawan tak punya banyak waktu santai karena jadwal semifinal Piala AFF 2022 sudah menanti di depan mata. Indonesia akan melakoni 2 leg semifinal Piala AFF 2022 melawan juara grup B. Pada semifinal leg pertama Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jumat, 6/1, mendatang. Menit ke-43, hasil ini membuat Indonesia mengunci posisi kedua klasemen akhir Grup A. Indonesia pun lolos ke semifinal Piala AFF dengan status runner-up Grup A, sementara Thailand lolos sebagai juara grup. Tetapi, Fahrudin Arianto dan kawan-kawan tak punya banyak waktu santai dan kembali menuju Indonesia, gas persiapan, karena jadwal semifinal Piala AFF 2022 sudah menanti di depan mata.
Indonesia akan melakoni dua leg semifinal Piala AFF 2022 melawan juara grup B. Pada semifinal leg pertama Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jumat, 6/1, mendatang. Kemudian pada semifinal leg kedua, Indonesia akan melakoni pertandingan away atau tandang yang akan digelar di markas juara grup B pada Senin, 9/1, mendatang. Sebagai runner-up grup A, timnas Indonesia akan menghadapi juara grup B. Di grup B saat ini, Vietnam memimpin klasemen sementara dengan nilai 7, unggul selisih gol atas Singapura, sedangkan Malaysia mengoleksi 6 poin. Sehingga, timnas Indonesia punya 3 calon lawan di semifinal Piala AFF 2022 yaitu Vietnam, Singapura, atau Malaysia. Jadwal Indonesia di semifinal Piala AFF 2022 semifinal leg pertama Jumat, tanggal 6 Januari tahun 2023 Indonesia vs juara grup B. Semifinal leg kedua Sabtu, tanggal 9 Januari tahun 2023 juara grup B vs Indonesia. Sintayong tak bisa menutupi perasaan kecewa dirinya meski timnas Indonesia menang 2-1 atas Filipina di laga terakhir grup A Piala AFF 2022. Senin, 2-1-2023 dan segera persiapan laga kandang semifinal di SUGBK. Dalam laga ini, timnas Indonesia sejatinya memiliki seabrek peluang emas untuk mencetak gol. Sayang, Witan Sulaiman Ces hanya mampu mencetak 2 gol. 2 gol kemenangan timnas Indonesia dicetak oleh Dendi Sulistiawan pada menit ke-21 dan Marcelino Ferdinand menit ke-43. Sementara, Filipina sempat membalas sekali lewat Sebastian Rasmussen pada 7 menit sebelum pertandingan tuntas. Kemenangan ini memang membawa timnas Indonesia lolos ke babak semifinal Piala AFF 2022, namun tidak cukup untuk menjuarai grup A. Timnas Indonesia kalah selisih gol dari Thailand yang keluar sebagai kampiun grup A Piala AFF 2022. Padahal, kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 10/4 partai. Selamat kepada para pemain yang telah berhasil lolos ke semifinal Piala AFF 2022, ujar Sintayong dalam konferensi pers seusai bertanding melalui live Instagram PSSI. Akan tetapi, dalam pertandingan melawan Filipina, saya sangat tidak puas dan sangat tidak senang, jelas Sintayong. Penyelesaian akhir masih bermasalah. Sintayong menilai finishing touch para pemainnya masih bermasalah di grup A Piala AFF 2022. Arsitek asal Korea Selatan itu menganggap Dendi Sulistiawan DKK seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol. Sejak partai pertama grup A Piala AFF 2022 melawan Kamboja, mungkin ada 3-4 peluang yang sempurna tapi tidak bisa dimaksimalkan, ungkap Sintayong. Setiap selesai pertandingan saya tegaskan agar kita bisa mencetak gol ketika mendapatkan peluang yang baik, apalagi performa kita juga makin membaik, ucapnya. Buang banyak peluang. SofaScore mencatat bahwa timnas Indonesia melepaskan 17 tendangan ketika melawan Filipina, namun hanya 6 yang mengarah ke gawang dan 2 berbuah gol. Dalam babak semifinal Piala AFF 2022 yang berlangsung 2 leg pada 6 dan tanggal 9 Januari tahun 2023, timnas Indonesia bakal melawan juara grup A yang kemungkinan diisi Vietnam. Melawan Filipina pun sama, ada beberapa peluang baik tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Karena itu, saya tersinggung dan harus mengevaluasi hal ini, jelas Sintayong.